Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Tengku-tengku guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini kita sambung sedikit lagi yang belum tuntas yang kita sampaikan pada Rabu yang lalu berkaitan dengan wasiat wajibah dalam rangka untuk menangani terhadap dua ibu bapa dan kaum kerabat yang mereka itu adalah bukan ahli waris sebagai penerima pusaka, yang di dalam bahasa Aceh sering disebut anak yang duluan meninggal ayahnya, kemudian meninggal kakeknya, dan ia tidak menjadi ahli waris karena patah putu dalam bahasa Aceh. Maka dalam kaitan ini, di dalam hal yang menyangkut dengan hukum dan dalam terminologi fikih, kita masih ada cara, andai kata kita sepakat pada pendapat para ulama yang mengatakan bahawa ayat 180 dalam surat Al-Baqarah tidaklah mensuh, tetapi itu ditakhsis oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan hadis itu oleh Imam Muslim, di mana Rasul mengatakan faradha ala kulli muslimin, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada semua ahli waris itu akan haknya, maka tidak ada lagi wasiat bagi mereka. Jadi hadis itu menunjukkan yang tidak ada wasiat adalah kepada yang kaum kerabatnya, iaitu adalah statusnya sebagai ahli waris. Andai kata kaum kerabat dan dua ibu bapanya bukan sebagai ahli waris, maka masih berlakulah perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 180, di mana diwajibkan kepada kamu untuk tinggalkan wasiat bagi dua ibu bapa dan kaum kerabat, ya. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar seperti yang kita sampaikan beberapa pendapat ulama dan berkaitan dengan wasiat wajibah ini, untuk bisa mendapatkan, di antara para ulama mengatakan wajib bagi kaum kerabat dan dua ibu bapa itu adalah sebagai wajib din. Ada yang berpendapat itu sebagai wajib qada, artinya wajib untuk ditunaikan. Andai kata itu sebagai kewajiban yang punya hak bagi anak atau cucu dan dua ibu bapa untuk menuntut, maka hakim harus menetapkan bagi mereka itu punya hak seperti yang kita sebutkan itu.
Tapi atas pendapat yang mengatakan wajib itu adalah wajib qadha, artinya wajib untuk ditunaikan, maka kewajiban itu merupakan beban kepada ahli waris untuk memberikan kepada mereka, baik dia itu dua ibu bapa yang bukan ahli waris maupun kepada cucu yang orang tuanya duluan meninggal dan ia adalah tidak termasuk ahli waris, yang merupakan kewajiban yang ta'alluq dan khitabnya kepada ahli waris. Kalau khitabnya kepada ahli waris untuk ditunaikan, maka kewajiban itu bila tidak dilaksanakan, maka hak bagi mereka itu menjadi tidak halal untuk diambil dan dibagi-bagikan. Harus dulu dipisahkan ke sana. Dalam konteks kita ingin untuk mendapat kesucian harta yang ada dalam keluarga kita dan menjaga anjuran Rasul agar tidak terjadinya sengketa dalam keluarga antara ahli waris yang bersumber dan sebab musababnya karena peninggalan orang tua, hendaklah kita kembali untuk mengambil di posisi yang paling untuk tidak ada sedikit pun keraguan agar betul-betul bersih dan ahli waris merasa nyaman. Da'ma la yaribuk, da'ma yaribuk ila man la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Ambil saja sebagai bahwa wajib ini atas pendapat yang masih berlaku ayat kutiba alaikum sebagai wajib qadha. Nah, tunggu-tunggu yang berbahagia, kalau ini sebagai wajib qadha, wajib ditunaikan, baru wajib ditunaikan kepada mereka ada 4 syarat paling kurang. Baru ini wajib untuk ditunaikan. Maka berkaitan dengan wasiat wajibah ini ada 4 syarat. Syarat yang pertama, alla yakunal ahfad warisin lil asli abihim au jaddihim. Bahwa yang pertama, cucu-cucu yang sudah lebih awal ayahnya meninggal dunia, mereka itu adalah bukan sebagai ahli waris, ya. Mereka bukan ahli waris bagi orang yang meninggal dunia atau bagi nenek atau kakeknya. Kalau dia ahli waris, wasiat wajibah tidak boleh diberikan. Misalnya ada si A meninggal dunia, A punya anak 4, laki-laki 3, 1 perempuan. Yang 3 laki-laki yang paling tua sudah lebih awal meninggal daripada meninggalnya si mayat ataupun ayah mereka. Sedangkan si A yang meninggal ini anak yang tua, ia sudah punya anak-anaknya. Sedangkan saat itu masih ada adik-adik daripada yang meninggal ini sebagai ahli waris tingkat anak. Maka anak dari si A yang tertua daripada orang yang meninggal dari ayah mereka atau kakek anak ini, si ahli waris ataupun anak-anak daripada si A atau cucu, ia tidak menjadi ahli waris. Mengapa? Karena masih ada ahli warisnya daripada adik-adik si A yang belum meninggal, yaitu 2 lagi laki-laki dan 1 perempuan. Maka anak daripada anak laki-laki atau cucu, dia itu terhijab oleh anak. Kalau seperti itu, anak dari si A ini disebut dah ia sebagai kaum qarabat. Dia itulah aqrabin, orang yang lebih dekat hubungan, tapi dia bukan ahli waris. Maka baginya punya hak untuk mendapatkan wasiat wajibah yang kadar maksimumnya tidak boleh lebih 1/3 nilai harta dan juga tidak melebihi daripada kadar andai kata ayahnya
saat itu masih hidup. Tapi dia ambil pusaka. Dia bukan ambil atas jalan faraid. Dia tidak mengambil atas jalan warisan, tapi dia boleh mengambil dengan jalan wasiat al-wajibah. Dan wasiat ini tidak diwasiatkan oleh kakeknya sebelum meninggal untuk anak-anak ini. Kalau sudah diwasiatkan, tidak disebut dengan wasiat wajibah. Itu wasiat sudah sah karena sudah diwasiatkan dan dilaksanakan sebesar apa yang diwasiatkan. Sebaliknya, andai kata ada seorang yang meninggal dunia, lantas ia tak punya anak laki-laki, tapi punya satu anak perempuan yang masih hidup. Anak laki-lakinya sudah dua meninggal. Kemudian anak laki-laki yang sudah meninggal itu, dia punya anaknya yang perempuan pula. Maka anaknya yang perempuan itu cucu dari anak laki-laki, tapi dia ada juga anak perempuan satu orang. Maka cucu ini ia tidak boleh mengambil wasiat wajibah, karena dia saat itu ahli waris, dan ia mendapatkan hak 1/6, melengkapi 2/3 bagi hak satu anak perempuan diberikan oleh Allah. Haknya adalah 1/2. Ingkanat wahidatan falaha nisfu. Kalau demikian, ada anak perempuan satu, ada cucu perempuan dari anak laki-laki satu, cucu perempuan dari anak laki-laki tidak punya hak mendapatkan wasiat wajibah, karena dia saat itu statusnya ahli waris. Walaupun jalan wasiat wajibah lebih besar bagiannya berbanding dengan mengambil 1/6 melengkapi 2/3 bersama dengan satu anak perempuan. Ya. Begitu juga sebaliknya, andai kata yang meninggal dunia itu punya anak perempuan satu, tapi punya cucu laki-laki dan cucu perempuan, juga tidak bisa mendapatkan. Atau bukan satu, 2 atau 3 anak perempuan, tapi ada anak yang duluan telah meninggal dunia dari kakek, maka cucu daripada anak yang masih yang masih ada tinggal 2 orang anak perempuan, kalau ada anak laki-laki, ia juga tidak mendapatkan untuk wasiat wajibah, karena mereka adalah ahli waris untuk bisa menghabiskan pusaka bersama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ini syarat yang pertama. Bagi siapa yang disebut dengan akrabin, akrabin tidak lari kepada saudara-saudari. Anak saudara, anak saudari bukan akrabin. Akrabin hanya terbatas kepada cucu saja. Baik cucu itu daripada anak laki-laki satu tingkat ataupun beberapa tingkat. Ada pendapat yang mengatakan juga cucu dari anak perempuan, walaupun dia zawil arham, karena dia dianggap akrabin, dekat, jadi lebih dekat kepada si mayit. Selain daripada cucu, tidak ada pendapat ulama yang disebut dengan itu adalah akrabin yang bisa diberikan wasiat wajibah. Bagaimana dengan anak saudara? Itu tidak disebut dengan akrabin. Begitu juga yang lain-lain. Konon lagi, kalau itu anak angkat, itu bukan akrabin. Akrabin dalam ayat itu adalah yang ada hubungan dengan si mayat secara nasab, dan dia dekat, tapi dia bukan ahli waris. Kalau demikian, secara fikih memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat itu adalah tidak legal menurut agama, legal menurut pengadilan, legal menurut mahkamah syariah. Karena di dalam KHI, kompilasi hukum Islam, itu disebutkan bahwa anak angkat dan ayah angkat bisa diberikan atas jalan wasiat wajibah. Itu bukan akrabin. Yang bisa dikaji dalam fikih hanya akrabin, dan itu pendapat para ulama salaf dan khalaf. Akrabin hanya terbatas kepada cucu yang orang tuanya lebih duluan meninggal. Selanjutnya meninggallah kakek, baik dia kakek ataupun nenek yang meninggal.
sedangkan masih ada anak-anaknya sebagai orang yang mendapat pusaka. Persis itu adalah kasus patah titi dalam tradisi kitanya orang Aceh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yakuna jidduha ulail aulad au jaddatihim qad awsalahum fi hayatihi. Itu syarat yang kedua, bahawa cucu-cucu mereka yang tadi bukan ahli waris belum mendapatkan wasiat daripada nenek atau kakek mereka saat mereka masih hidup. Itu belum mendapatkan wasiat wajibah. Kalau sudah ada wasiat yang itu diucapkan sendiri oleh kakek atau neneknya sebelum meninggal untuk cucunya, maka tidak punya hak untuk mendapatkan wasiat wajibah. Bahkan juga belum mendapatkan hak dalam bentuk hibah saat ia masih hidup dulu untuk cucu-cucunya, yang itu adalah untuk menutupi daripada ketidakadilan mereka. Ada seperti tadi, seorang yang meninggal dunia, boleh nenek, boleh kakek, boleh laki, boleh perempuan. Ada anaknya 3, 2 masih hidup, 1 yang tua. A ini sudah meninggal dunia, A, B, C. A yang meninggal dunia lebih awal sebelum ayahnya meninggal, ia punya anak. Untuk anak-anak si A ini tidak mendapatkan wasiat yang pernah disampaikan oleh kakeknya. Ia bukan ahli waris. Andai kata diwasiat, semuanya sah asal tidak melebihi sepertiga harta. Syarat baru mendapatkan wasiat wajibah, kakeknya atau neneknya tidak memberikan wasiat kepadanya. Kalau sudah ada wasiat, tidak lagi dibawa dalam konteks kajian wasiat wajibah. Tunaikan wasiat yang disampaikan. Itu namanya wasiat al-muhtabarah atau wasiat al-ikhtiariyah, atau disebut sunan yang sangat disunankan, yaitu yang dianjurkan oleh Rasul sebelum kamu meninggal dunia, wasiatlah. Seperti konsep wasiat yang biasa yang sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, yang hukumnya ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, bahkan ada yang haram hari itu. Kalau sudah ada wasiat itu, tak berlakulah kepada wasiat wajibah tadi yang tidak dipesan oleh almarhum kakeknya itu. Pun sudah yang diberikan itu tidak sebanding atau tidak pas seperti kadar andai kata mendapat wasiat wajibah itu sebesar apa. Ini syarat yang kedua. Yang syarat yang ketiga, bahwa adalah orang tua daripada cucu-cucu tersebut sudah meninggal sebelum meninggal ayah atau ibunya, atau ia meninggal bersamaan dengan ayah atau ibunya. Tadi pada contoh A bertiga bersaudara A, B, C. A punya anak laki-laki atau perempuan, itu cucu. Tapi masih ada saudara si A, B dan C ini sebagai status anak yang ia menghabiskan seluruh pusaka. Syaratnya A ini lebih duluan meninggal daripada meninggal ayahnya, kakek dari anak ini. Kalau ia belum meninggal, tak boleh. Misalnya 3 bersaudara, 1 sudah kahwin si A, si B belum kahwin, si C belum kahwin. A sudah punya anak 3. Kemudian hari ini meninggal kakek. Mereka ini ambil pusaka. Bagaimana dengan anak daripada si A? Anak si A tidak boleh mendapat wasiat wajibah. Mengapa? Karena masih hidup si A, belum meninggal.
Ya, lebih duluan meninggal ayah daripada anak, maka dia nanti ambil pusaka daripada pusaka ayahnya yang merupakan turunan daripada kakeknya. Kapan meninggal ayahnya terserah. Nah, yang kedua, tidak dalam bersamaan. Itu sama. Kalau hidup dan mati bersamaan bersama dengan ayahnya, kakek anak ini, itu boleh mendapat wasiat wajibah. Jadi tidak lebih duluan ia meninggal, tidak meninggal duluan kakeknya, maka andai kata meninggal dia bersamaan dalam satu kejadian seperti jatuh pesawat yang baru-baru ini misalnya, di dalamnya ada ayah, ada anak. Di kampung halaman masih ada anak yang lain. Anak yang meninggal dalam pesawat, dia sudah kawin, punya anak-anaknya, itu cucu daripada ayah. Maka itu tidak bisa diperhitungkan siapa duluan meninggal di antara mereka. Jadi pada satu kejadian meninggal ayah dan anak, itu dianggap mereka tidak mendapat pusaka, dan anak ini punya hak untuk mendapat wasiat al-wajibah. Nah, ini syarat yang ketiga. Kalau tidak ada syarat ini, tidak ada wasiat wajibah. Yang syarat wajibah, kalau kita ambil syarat itu sebagai wajib qada, maka wajib untuk kita tunaikan dulu untuk bersih. Karena topik kita hari itu, bagaimana cara membersihkan harta pengalihan dari nenek dan kakek ayah kita yang ada di tangan kita, yang harta itu tak banyak tapi keberkahan yang besar. Andai kata kita kelola dan kita berikan kepada orang yang berhak masing-masing untuk menikmatinya. Jangan kita tahan sampai meninggal orang tak sempat dinikmati kekayaan itu. Dan tidak banyak, tapi di situ keberkahan yang kita harapkan dapat. Syarat yang keempat, ya, bahwa cucu-cucunya yang anak si A tadi, ia mengambil dengan jalan wasiat wajibah ini tidak boleh melebihi daripada nilai sepertiga dari total harta setelah potong tajis, potong hutang, dan juga potong dengan wasiat-wasiat semuanya. Setelah potong hutang, setelah kembalikan hak orang lain, kalau masih ada di situ ada titipan orang, atau ada hartanya perkongsian, karena perkongsian udah bubar karena meninggal salah satu, maka bagi dulu antara bapak dengan ibu. Kalau memang harta itu bersyirkah atau seharkat, itu perkongsian, bagi dulu, baru kita tahu berapa nilai harta orang yang meninggal. Ya, setelah dibagi itu, bayar hutang-hutang semuanya, bayar wajah, tebus kalau ada gala, semuanya. Habis itu total yang ditinggalkan berapa? Dari total itu jangan melebihi nilai sepertiga. Misalnya seorang yang meninggal dunia, orang tua kita kalau hitung pada nilai semuanya, pada semua benda yang ditinggalkan, apakah toko semuanya, taruhlah ada nilainya 150 juta. Habis untuk bagi dulu 50 juta harta tua bawaan dari orang tuanya. 100 merupakan harta usaha bersama dengan seorang istri. Maka yang 100 ini potong 2 dulu. Setengah kasih untuk istri yang masih hidup, setengah gabungkan dengan yang 50 yang merupakan harta tua yang dia bawa. Maka dalam hal ini jadilah 100 harta dia. Kalau 100 juta ini ada utang pribadi, setelah sudah potong-potong harta syirkah atau utang-utang syirkah, maka nilai yang diwasiatkan dia adalah tidak boleh lebih, nilainya 36 juta sekian. Ya, 35, tidak sampai 35 juta.
karena 100 juta nilai harta dia. Lebih dari itu batal. Yang sah hanya nilai sepertiga dari 100 juta setelah dipotong utang. Kalau 100 juta belum potong utang, potong dulu. Mungkin tinggal daripada lebih kurang ada 60. Kalau 60, 20 juta nilai sepertiga dari 60. Maka yang sah untuk wasiat hanya 20 juta. Sisanya harus kembalikan kepada jilai tirkah yang akan dibagi hak masing-masing ahli waris. Ini dalam konteks fiqh Islam. Kalau ada selama ini semua transaksi alih terus kepada ahli waris, utang yang belum lunas tanggungjawab ahli waris, ada kredit yang belum ditutup sekarang dilanjutkan oleh ahli waris, ada hutang seperti misalnya ada dengan bainah atau gala yang belum jatuh tempo dilanjutkan oleh ahli waris. Hartanya apa ditinggalkan tidak dibedakan apakah milik, ada harta tua atau harta muda atau harta sirkah atau harta bawaan. Kalau ada yang pikiran seperti itu berkembang, itu adalah dalam perspektif hukum positif. Karena dalam hukum positif, semua harta dalam keluarga itu adalah harta orang mati. Walaupun di tengah di antaranya harta warisan orang hidup. Misalnya A dan B suami isteri. A yang meninggal suaminya, B masih hidup sebagai seorang isteri. Ada harta dalam keluarga itu 250 juta. 100 juta diantaranya adalah merupakan bawaan harta tua dari istrinya. Tinggal yang diusahakan bersama hanya 100 juta. Jadi 250 juta. 250 juta adalah dianggap harta si mati, walaupun miliknya daripada istri yang masih hidup. Semua tanggungjawab konsekuensi dalam keluarga itu dilanjutkan oleh si istri. Yang dibagi hartanya bukan yang 150, 250. Ya, yang dibagi. Yang 250 dibagi semuanya, karena itu dianggap harta yang meninggal. Tidak dilihat, tidak ada istilah harta tua atau harta sirkah. Tidak ada harta seperkawinan atau harta sebelum kawin dalam perspektif hukum positif. Karena meno na mangat na sakit, tapi harta laginya yang hansah menurut hukum agama. Bagaimana kalau kita lihat tadi dalam pembahagiannya, orang tua, ayah dan ibu orang meninggal itu bukan ahli waris bila masih ada anak atau isteri. Anak dan isteri satu martabat, dibagi sama rata untuk anak dan isteri semuanya dari harta dari mana saja datangnya. Bapak ibu yang berbahagia, berbeda lagi dalam hukum positif itu. Wasiat merupakan batalnya undang-undang atau ketentuan warisan apabila ada wasiat. Tapi wasiat yang diperhitungkan adalah wasiat yang ada tanda tangan dan dibubuhkan di depan daripada notaris atau disebut dengan surat wasiat. Surat wasiat menjadi standar paling atas untuk dibagikan dan diserahkan harta orang meninggal kepada yang diamanahkan oleh orang yang meninggal sesuai dalam catatan surat yang ditandatangani di depan notaris. Boleh dalam notaris itu disebutkan wasiatnya kepada anak-anaknya dengan diplotkan sekian. Boleh kepada satu orang anak. Boleh juga yang paling sakit kalau diplotkan kepada satu orang anak. Kalau itu adalah harta dari isterinya, ada tua, isteri enggak punya apa-apa, sangat demikian. Karena semua harta dianggap ada orang mati yang akan diberikan kepada siapa yang telah ditetapkan di dalam surat wasiat. Dan ini kalau dalam keadaan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, ini punya resiko.
Seorang pergi terus ke notaris, buat terus wasiat, masukkan di dalam tong situ, simpan baik-baik. Begitu meninggal, buka. Begitu dibuka, oh mau cara lain, gak boleh, dituntut oleh sepihak. Kemudian bawa pengadilan, keputusannya seperti surat wasiat dan batal undang-undang ataupun ketentuan yang ada dalam undang-undang. Dan itu hendaklah jangan menjadi pegangan kita dalam pembagian pusaka, karena itu membuat tidak halal kepada kita. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ini sudah bisa kita pahami, maka tentu saja kita beri garis. Tapi kalau ada pertanyaan boleh, karena masih ada waktu lebih kurang 10 menit lagi. Kalau enggak ada saya lanjutkan. Silakan Pak. Boleh, silakan. Waalaikumsalam. Saya yang menjelaskan mungkin tadi, seorang ayah meninggal bersama anak. Jadi anaknya ada cucu baik, cucu laki maupun cucu perempuan. Pasal dia disampaikan tadi, mereka mendapatkan seperti itu. Apakah tidak sama dengan si anak yang lain, anak laki yang lain, dua bagian ini baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah cucunya ini dapat seperti sama dengan dua laki-laki yang merupakan saudara abangnya atau saudara ayahnya? Tergantung. Andai kata dari total harta dibagi berapa hak mereka masing-masing, lizzakari mislu hadil unsayin, laki-laki mendapat 2 banding perempuan. Misalnya ada nilai harta 90 juta. Kalau demikian, kalau 90 juta dibagi 7, mengapa 7? Anggap saja 3 anak laki-laki. Anak laki-laki 3 dengan ayah dia. Sedangkan 90 juta, sepertiga dari 30 juta itu sudah tahu kita 30 juta dari 90. Sekarang andai kata mereka semuanya dibagi, kalau dibagi 7, masing-masing anak laki mendapat 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, tentu saja 90 dibagi 7, jumlahnya adalah lebih kurang 12,5 juta. 12,5 juta. Kalau dia mendapat 2 bagian orang tuanya, jumlahnya berapa? Hanya 25 juta. Sepertiga dari 90 adalah 30 juta. Maka dia boleh mendapatkan sebesar hak andai kata orang tuanya masih hidup, yaitu tidak boleh 30 juta. Maksimum 30 juta. Tapi berapa dia ambil? Dia bisa diberikan sebesar hak daripada orang tuanya andai kata hidup. Yang kedua, hak tersebut menurut kadar orang tuanya bila dibandingkan dengan total harta ditinggalkan tidak melewati angka sepertiga dari total yang dibagi. Karena begini, kalau 2 anak laki-laki, 3 dengan dia, 1 anak perempuan, andai kata ada lagi ayah, ibu dan daripada isteri, tentu saja hak orang tuanya akan mendapatkan lebih daripada sepertiga, ya, bahkan lebih kecil, ya. Kalau tapi tidak ada anak perempuan, ya, tidak ada anak perempuan, tapi ada isteri, ada ibu, ada bapa, angka pokoknya jadi 24. Karena ada isteri 24. Kalau andai kata ada harta 24 juta, hak isteri daripada jumlah itu adalah 3 juta, hak bapa 6 juta,
hak daripada hak bapa 4 juta, hak mama 4 juta. 4 tambah 3, 11. Sisanya untuk anak laki-laki bertiga. Sisanya untuk anak laki-laki bertiga. Kalau 24 juta tadi dipotong daripada 11, sisanya 13 juta. 13 juta kalau dibagi 3, masing-masing mendapat 4 juta 250 lebih kurang, karena 13 juta. Ya. Kalau dianggap, kita hitungkan, masing-masing mereka mendapat hanya 13 juta, 12 juta sekian, karena ambil sisa. Sedangkan 10 juta dari total 240, sepertiganya adalah sebanyak 80 juta. Kalau tidak melewati angka 40 juta, dia boleh ngambil maksimum, andai kata orang tuanya hidup berapa, dan itulah paling tinggi dia bisa ambil. Tidak boleh mengambil sepertiga, tapi ring teratas maka disebut wasiat, gak boleh melangkahi sepertiga. Selama tidak melebihi sepertiga, dia mengambil andai kata orang tuanya masih hidup. Walaupun mereka beramai, maka ambillah hanya kadar berapa andai kata orang tuanya masih hidup, setelah diperhitungkan dari total harta yang ada. Itu cara pengambilannya. Nanti cara hitungnya rumit, bisa 2 kali, bisa sekali jalan. Ya, dalam cara untuk menghitung untuk pengambilan andai kata kasus itu ada. Sehingga kalau kita kembali kepada hal-hal yang berhubungan, kewajiban yang berhubungan dengan tirkah itu peninggalan yang wajib untuk ditunaikan dulu oleh ahli waris. Tidak boleh ambil hak ahli waris sepeser pun. Setelah hutang adalah wasiat, termasuk wasiat al-wajibah. Setelah itu berapa tinggal harta, itulah yang disebut dengan al-maurus, atau harta yang peninggalan daripada orang yang meninggal. Dan peninggalan itulah yang dibagi kepada seluruh ahli waris, yang pembahagiannya 12 di antara mereka sudah mendapat ketetapan dan kadar yang tertentu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jumlah ahli waris semuanya 25. Dari 25, 12 orang sudah ditetapkan kadarnya. Kalau ambil lebih dari itu, minta izin dan minta ridha pemiliknya. Supaya kita tahu pemiliknya, inilah yang wajib kita tahu. Supaya tahu minta izin sama siapa, hanya itu kita tahu dengan hukum waris saja, hanya dengan hukum faraid saja. Karena hukum faraid sudah diberikan oleh Allah masing-masing. Kita ambil lebih, silakan mendekati yang punyanya, minta izin sama dia. Kalau tidak minta izin, nanti dalam bab taubat kita belum diterima oleh Allah, karena menyangkut dengan taubat menyohak anak Adam, termasuk atau apa, atau buah, atau ayah, atau siapa saja, atau abang, adik, wajib minta izin atau kembalikan hak mereka. Kalau enggak, pendapat para ulama, syarat taubat tidak terpenuhi dan susah dipertanggungjawabkan apakah taubat kita diterima oleh Allah. Saya pikir waktu Isya sudah masuk, pas jam 8 kurang 10 atau jam 7.40. Sampai di sini dulu pertemuan kita, dan insya Allah nanti sekali-sekali saya seling yang lain, karena memang membingungkan kalau masalah faraid ini terus, dan memang ya rumit. Bahkan sekarang semua orang dalam keluarganya rumit. Mengapa rumit? Karena memang masalah ini rumit. Mengapa rumit? Karena menganggap bahwa susah. Karena dianggap susah, semuanya buang badan, yang enggak apa-apa lah pasrah. Tapi akibatnya hari ini betul janji Rasul. Ini yang pertama dicabut oleh Allah, ilmu ini pada umatnya.
awwalu yunsa' min ummati. Semoga tidak dicabut kepada kita dan kita masih bisa untuk memahami ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi